Nah, terus untuk materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini itu adalah adjective dan adverb. Kalau untuk di buku itu skill 24 dan skill 25. Nah, bisa juga dibuka bukunya. Kalau Miss Mala ya bisa lihat slide-nya aja dulu. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengetahui apa itu adjektif dan juga adverb. Dan tentunya karena materi grammar itu seputar kalimat, maka bagaimana cara menempatkan adjektif dan juga adverb di dalam kalimat. Nanti caranya gimana? Saya pindah ke slide berikutnya. Nanti kalau misalkan slide-nya nggak jalan, bisa chat. Yang pertama kita akan belajar adjektif. Jadi adjektif itu adalah sebuah kata yang digunakan sebagai penjelas atau nama lain dari penjelas itu adalah pemanis. Nah, siapa yang dijelaskan oleh adjektif? Itu yang pertama bisa subjek, bisa juga adalah objek kalimat. Nah, maka adjektif itu dalam penempatannya nanti di dalam SPOK itu nggak bisa sembarangan. Harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di materi grammar. Nah, kalau misal Anda punya adjektif, kata sifat, misalkan besar, big, itu bisa kita tempatkan di dalam SPOK, tapi perhatikan dalam penempatannya. Nah, penempatannya itu kalau enggak dekat dengan subjek, ya dekat dengan objek. Karena fungsinya sebagai penjelas atau pemanis dua kata ini ya, subjek maupun objek. Nah, ini kita belajar yang umum dulu, karena nanti ada penjelasan lebih mendalam tentang adjektif. Di sini ada kalimat the books are on the table. Yang saya garis bawah ini namanya subjek, pelakunya. Ini predikat, ini keterangan. Nah, kalau contoh yang pertama dengan contoh yang kedua di sini ada perbedaan subjeknya. Dari sisi katanya di sini cuma dua, kalau ini ada tiga. Kalau untuk yang contoh pertama ini subjeknya masih biasa menggunakan satu subjek, menggunakan satu kata benda. Jadi the books are on the table ini masih biasa aja. Tapi kalau yang contoh kedua di sini, ini subjeknya kelihatannya panjang nih, ada tiga. Berarti ada kata yang disisipkan di dalam subjek itu. Nah, kita harus perhatikan sebelumnya box ini. Nah, di sini ada kata big. Nah, big ini adalah sifat dari buku, dari sisi ukurannya. Jadi kata sifat itu ya caranya seperti itu. Kalau mau di dalam SPOK, ngikut di dalamnya si subjek. Kalau di soal nanti itu kan kalau soal written expression diminta cari yang salah. Kalau ada sebuah kata yang bergaris bawah dan kata itu berada di dalamnya subjek, maka pastikan bahwa itu adalah kata sifat. Kalau bukan kata sifat nggak bisa karena subjek atau kata benda ini hanya bisa dijelaskan oleh kata sifat. Jadi kalau misalkan di sini diganti dengan kata kerja nggak mungkin bisa. Misalkan the study book nggak bisa. Diisi kata keterangan pun nggak bisa karena bukan fungsinya. Ini adalah contoh umum dulu sebagai gambaran. Terus yang kedua ada kalimat I see the man. Di sini objeknya adalah the man. Ini masih biasa aja, belum ada tambahannya the man ini. Tapi kalau contoh yang kedua, I see the handsome man. Nah, sebelumnya man ini ada kata lagi. Apa itu? Sudah jelas, kata yang menemani, kata yang bisa disandingkan dengan kata benda, baik itu subjek maupun objek, hanya kata sifat. Nah, ini handsome, ini termasuk kata sifat opinion, ya. Kualitas dari benda itu gimana? Handsome, ganteng. Jadi kalau nanti di soal written expression kan biasanya yang di garis bawah
salah satu bagian di dalam subjek maupun objek. Itu. Kalau subjeknya pendek, biasanya cuma dengan biasa, kata benda biasa. Tapi kalau subjeknya panjang kayak gini, ini kata bendanya yang terakhir, box ini. Nah, sebelumnya kata sifat. Begitu juga dengan objek. Kalau objeknya pendek, ya biasa pakai kata benda aja. Tapi kalau objeknya panjang seperti ini, objeknya itu yang paling belakang, sebelumnya adalah sifatnya. Jadi harus sifat, nggak boleh kata yang lain. Nah, ini gambaran umum bagaimana cara menempatkan kata sifat di dalam kalimat, yaitu sebagai penjelas subjek maupun objek. Terus selanjutnya saya ganti slide. Kita akan berkenalan dengan jenis kata sifat dan juga ciri-cirinya. Nah, di sini biar apa? Biar kita lebih mengenal lebih mendalam tentang kata sifat. Kata sifat itu ada dua ya. Yang pertama basic adjective. Jadi memang dari sananya itu adalah kata sifat. Ini macamnya. Dan yang kedua adalah alternatif. Alternatif ya dulunya memang bukan kata sifat tapi bisa dijadikan kata sifat. Nah, ini alternatif hanya untuk misal nggak mau pakai yang basic ya pakai yang alternatif. Tapi sama-sama tujuannya sama. Memiliki tujuan atau fungsi yang sama. Nah, basic adjective ini ada determiner. Ini determiner adalah kata sifat yang golongan tunjuk. Kayak ada and, the, this, my, many. Ini kan semuanya ini nih tergolongnya kata sifat nih. Makanya apa? Bisa digandengkan atau disandingkan dengan kata benda. Contohnya a book, the book, this book, my book, many book. Nah, itu. Terus yang kedua ada size, ini jenis-jenis ukuran, ini juga kata sifat. Jenis-jenis warna, itu juga kata sifat. Opinion, kualitas dari benda kayak ganteng, jelek, bagus, cantik, itu termasuk kualitas dari benda itu. Terus yang berikutnya adalah shape. Shape ini adalah bentuknya, kayak round, rectangle, triangle. Itu adalah kata sifat jenis basic. Terus kalau kata sifat alternatif ini cuma tambahan ya. Jadi kata sifat itu bisa pakai verb 1 ing, bisa juga menggunakan verb 3. Tapi persyaratannya harus verb ing aja atau verb 3 aja, nggak usah dikasih is, mr, nggak usah. Jadi cuma kayak gini aja nih. Crying, played. Kalau verb 3 itu ada yang berakhiran ed, ada juga yang tidak teratur seperti written itu. Nah, ini adalah kata sifat alternatif. Sama fungsinya. Terus bagaimana kita mengenal atau mengetahui kata sifat misal di dalam kalimat itu udah lengkap ya. Yang pertama ya sudah jelas kata sifat itu bisa berada atau letaknya itu kalau enggak sebelumnya subjek ya setelah sebelumnya subjek atau sebelumnya objek. Karena kata sifat kan gunanya untuk menjelaskan subjek atau objek. Maka kalau kita mau cari kata sifat, ya cari subjek dulu mana, objek dulu mana, baru kita cek sebelum subjek atau objek itu. Nah, kalau ada kata lagi ya itu kata sifat pasti. Terus yang kedua, kata sifat itu bisa berakhiran ic. Contohnya misalkan public, full, contohnya beautiful, al atau kal biasa, contohnya itu adalah historical dan lain sebagainya. Di situ ada full, expensive, R itu delivery, T itu healthy, aus contohnya delicious, NT itu important, ED ing itu tadi itu ya. Ada juga kayak boring kan. Terus lagi bored itu kata sifat. Terus catatan di sini adjektif hanya bisa digunakan sebagai penjelas subjek ataupun objek. Berarti selain ini nggak bisa. Ini masih fungsi yang standar ya, karena nanti ada kata sifat fungsinya bisa juga sebagai objek. Tapi yang pertama kita ketahui dulu bahwasanya adjektif hanya bisa digunakan sebagai penjelas subjek
atau penjelas objek. Terus yang kedua, jika subjek dan objeknya itu dalam sebuah kalimat itu ada beberapa kata, maka pasti ada kata sifat di dalamnya. Terus yang ketiga, kata benda hanya bisa dijelaskan oleh kata sifat. Nah, contoh di sini perhatikan subjek dan objeknya. Bias, subjeknya itu biasa saja atau ada kata sifat di dalamnya. Lihat jumlahnya satu atau lebih dari satu. Kalau contoh pertama subjeknya John, objeknya English. Itu subjek sama objeknya cuma satu. Jadi udah itu pasti biasa doang pakai subjek dengan kata benda biasa. Kalau contoh yang kedua, I see a beautiful girl. Nah, di sini objeknya ada beberapa kata tersusun di situ. Nah, pasti ada kata sifatnya. Mana objeknya? Yang paling terakhir, yaitu go. Sebelumnya, ya sudah jelas, pasti harus kata sifat. Nah, kalau nggak tahu artinya bagaimana? Kita lihat akhiran katanya. Di situ ada kata full. Itu tadi kan kata sifat ya. Nah, maka kalau nanti ada soal, ada objek yang di garis bawah atau misalkan sebelum objek itu ada kata bergaris bawah, maka pastikan itu adalah kata sifat. Terus contoh yang lain ada they are sitting on the black chair. Subjeknya they, predikatnya itu are sitting, keterangannya on the black chair. Perhatikan di situ ada kata chair. Chair itu kan barang, benda. Berarti kalau ada kata benda bisa ditambah kata sifat sebelumnya, yaitu black. Nah, itu tulisannya harusnya L dulu ya, bukan A. Terus yang lainnya lagi, a red car is very expensive. Itu subjeknya tersusun dari 3 kata. Mana subjeknya yang terakhir sendiri yaitu car. Nah, sebelumnya adalah sifatnya yaitu red. Setelah is itu juga ada sifat expensive. Nah, jadi kita harus perhatikan subjek dan objeknya. Kalau misalkan lebih dari 1 kata, maka ada kata sifat di dalamnya. Itu adalah kata sifat. Nah, sekarang kita latihan di sini untuk kenalan sama kata sifat tadi. Cari kata sifat yang mana nih? Kata sifat hanya bisa di subjek atau di objek. Sebelum subjek atau sebelum objek. Cari subjeknya, cari objeknya. Carlos has a tall friend. Nah, di sini subjeknya biasa cuma satu, berarti nggak ada adjektif. Kata kerjanya itu has, objeknya itu ada 3 kata. Nah, yang jadi objek ya yang terakhir, friend. Berarti sifatnya itu yang sebelumnya yaitu tall. Yang kedua ada the children in the park seem friendly. Nah, itu subjeknya ada the children, biasa saja. Predikatnya itu ada seem. Seem itu artinya nampak. Friendly, yaitu friendly adalah kata sifatnya. Nah, ini kalau yang nomor 2, ini hanya untuk tambahan dulu karena materinya belum masuk ke sini. Terus yang berikutnya adalah the girl was happy she won. Nah, di situ ada kata happy, itu adalah kata sifat. Terus yang nomor 4, a large cat jumped over the fence. Predikatnya itu adalah jumped. Verb nomor 2. Nah, sebelumnya itu adalah subjeknya, tapi kok ada 3 kata, maka subjeknya itu yang terakhir yaitu cat. Dan sebelumnya cat itu adalah sifat. Maka bisa penempatannya seperti itu. Nah, itu selesai ya untuk materi kata sifat. Jadi kita hanya menempatkan aja di sini. Nah, fungsi dari kata sifat sudah kita ulas tadi, ini hanya untuk tambahan. Yang pertama, kata sifat bisa sebagai penjelas atau pemanis subjek. Diletakkan di mana? Ya, sebelum subjek. Is ini predikat, ini namanya subjek karena ada 3 kata, ini bendanya yang terakhir. Ini subjeknya, big ini sifatnya. Berarti sudah benar. Sebagai penjelas objek, objek itu kata benda di belakang. Nah, kalau kata sifat mau menjelaskan objek, letakkan sebelumnya. I see a good man. Ini objeknya, good itu sifatnya. I sit on the black chair.
chair ini objek, sebelumnya ada black. Ini namanya sifat. Nah, ini ya, selesai. Terus yang berikutnya sebagai objek atau pelengkap kata kerja linking verb. Nah, jadi ternyata selain kata sifat bisa digunakan sebagai penjelas subjek ataupun penjelas objek, bisa juga sebagai objek. Nah, ternyata kata sifat bisa jadi objek. Padahal tadi kalau objek kan harus pakai kata benda ini. Contohnya apa? Saya makan apel. Nah, itu apel kan objek ya dari kata benda apel. Nah, kok bisa kata sifat ini digunakan jadi objek atau pelengkap? Bisa, tapi syaratnya kata kerjanya harus kata kerja khusus. Namanya linking verb. Nah, selain linking verb, ya nggak bisa kata sifat ditempatkan sebagai objeknya kata kerja tersebut. Nah, kalau kata sifat ingin menjadi objek, diletakkan di mana? Ya, diletakkan di belakang. Yaitu. Di belakangnya siapa? Ya, di belakangnya kata kerja linking verb ini. Berarti kita harus tahu nih, apa saja kata kerja linking verb. Ini ada contoh, I am happy. Happy ini kata sifat. Karena di belakang namanya tadi objek. They look very sad. Ini di belakang namanya objek. Nah, kita perhatikan kata kerjanya nih. Ada am, ada look. Ini namanya linking verb. Jadi setelah linking verb pasti harus diikuti objek dan objeknya pasti harus menggunakan kata sifat. Nggak boleh menggunakan kata benda, itu nggak boleh. Nah, kita perhatikan contoh dari kata kerja linking verb. Nah, ini di buku ada skill 25, jadi tinggal hafalkan. Di sini ada kata kerja linking verb, cuma ini aja, ada appear, feel, seem, be. Be itu singkatan dari is, am, are, was, were, be, dan been. Itu be. Look, smell, become, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kata kerja linking verb. Namanya kata kerja, iya perlu objek. Tapi objeknya itu nggak menggunakan kata benda, tapi pakai kata sifat. Kenapa? Karena ini kata kerja khusus. Kita lihat ada kalimat she looks nice. Looks, kata kerja. Cari di sini. Termasuk linking verb bukan? Kalau iya, berarti setelahnya harus kata sifat. Nice, ini kata sifat. Kita lihat lagi. He seems unusually nice. Nah, kita lihat di sini kata kerjanya seems. Nah, cari. Nah, ini termasuk linking verb, berarti objeknya harus kata sifat. Kita cek setelahnya. Loh, kok ada dua kata? Iya, nggak apa-apa. Yang paling penting terakhir sendiri. Nice. Nah, ini adalah kata sifat. Kalau sebelumnya apa? Ini cuma penjelasnya si kata sifat ini. Nah, kalau misalkan setelah linking verb itu cuma satu kata sifat aja. Tapi kalau setelah linking verb itu dua kata, itu gabungan dari kata keterangan dan kata sifat. Tapi yang paling penting belakang sendiri ini. Itu. She spoke nicely. Spoke. Cari di sini. Nggak ada. Spoke ini dari kata kerja verb satu speak. Artinya berbicara. Nah, kalau kata kerjanya itu bukan linking verb, maka setelahnya kembali ke pola semula. Pola kalimat kan SPOK atau SPK, ya kan? Nah, karena ini spoke bukanlah sebuah linking verb, maka setelahnya harus sebuah kata keterangan. Jadi harus perhatikan predikatnya yang linking verb atau yang biasa. Kalau linking verb ikuti kata sifat, kalau biasa ikuti keterangan. Ya, ciri-ciri keterangan akhirannya LY. Selesai ini. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan untuk mengenal kata sifat. Miss Chaiza, ada pertanyaan? Belum ada, Sir.
Nah, kalau belum ada, kita berlatih untuk nyari subjek dan nyari objek. Karena kita lagi belajar kata sifat, nanti perhatikan subjek atau objeknya. Pendek atau panjang. Kalau pendek, ya paling cuma satu kata itu pasti cuma kata benda aja. Tapi kalau panjang, dua atau tiga kata, pasti ada kata sifatnya. Nah, tugas kita sekarang ini nyari dulu mana subjeknya, mana objeknya itu. Nah, nanti lihat ada sifatnya enggak di dalam subjek atau objek tersebut. Nah, kita dari Miss Jaiza. Yang awal pertama ini Miss Jaiza, kedua Mr. Amar, ketiga Miss Mala, keempat Miss Liza. Tugasnya cuma nyari subjek dan cari objek. Cuma itu. Habis itu cari sifatnya ada enggak di dalam subjek atau objek. Nah, untuk mencari subjek paling gampang itu nyari kata kerjanya dulu. Kalau sudah ketemu kata kerjanya, yang kiri adalah subjeknya, yang kanan itu objeknya. Dari Miss Jaiza, mana subjeknya Miss Jaiza? Yang fast flows of information bukan, Sir? Iya, subjeknya itu yang depan sendiri itu fast flows. Oh. Nah, kalau yang of information ini bukan, ini nggak ikut jadi subjek. Ini hanya keterangan. Jadi kata keterangan itu bisa diletakkan di antara subjek dan predikat. Nah, ini kita anggap nggak ada aja. Ini namanya preposisi dan preposisi belakangnya pasti diikuti benda. Nah, nanti kalau setelah preposisi ada dua kata ya pasti ada sifatnya juga karena ini kan objek ini, objeknya si ini, ya. Nah, ini untuk yang pertama subjeknya pendek atau ada dua kata, Miss Seiza. Dua kata, Sir. Nah, berarti ada kata sifatnya enggak? Ada. Ada. Mana kata sifatnya? Fast. Nah, ini kan di garis bawah ya. Ya. Nah, itu diminta diminta untuk menganalisa benar nggak ini kata sifat. Kalau benar, ya udah lanjut yang lain analisa gitu. Gak ada masalah berarti ya. Biasanya sih sudah benar biasanya. Nah, ini fast flows aliran. Ini flows kan aliran. Sudah benar gitu. Terus kira-kira ada kata benda lagi enggak? Kata benda itu kalau enggak jadi subjek, ya jadi objek. Ini objek. Ini namanya objek, tapi objeknya preposisi. Kalau preposisi gunanya jadi keterangan. Nah, kalau yang setelah of ini kata bendanya cuma satu ya. Enggak ada sifatnya kan ini kan. Ya. Terus ke belakang ini ada keterangan lagi. Karena keterangannya pakai preposisi, maka setelah preposisi itu pasti diikuti objek lagi. Ini setelah on, objeknya pendek atau panjang, Miss Caiza? Panjang, Sir. Panjang. Nah, kalau panjang, objeknya itu pasti yang terakhir sendiri. Mana? Berarti objeknya. Yang cables. Nah, berarti sebelumnya ini hanya sebagai kata apa? Adjektif. Adjektif. Ya kan? Ini benar. Kabel ini kan, kabel kan memang benda kan? Benar. Informasi ini kan objeknya preposisi ini juga benda. Benar. Berarti yang salah yang mana, Miss? Yang is. Nah, is ini kan untuk subjek yang satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, masa iya ya? Is ini untuk subjek yang jumlahnya satu atau lebih dari satu. Oh, satu. Satu. Kalau subjeknya ini satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu. Berarti isnya harusnya diganti apa? Are. Are. Nah, itu cara menganalisa written expression seperti itu. Biasanya subjeknya benar, objeknya udah benar. Yang sering disalahkan predikatnya biasanya. Jadi kalau mau menganalisa soal-soal seperti ini ya urutkan aja yang jadi subjek ini pendek
Pasti cuma kata benda. Kalau ada sifatnya ya begini nih. Gitu. Terus yang selanjutnya Mr. Amar di sini. Cari subjeknya, cari objeknya. Objeknya itu bisa objeknya preposisi kayak gini nih. Setelah preposisi ada objek. Setelah kata kerja misalkan objek juga bisa. Setelahnya objek nggak diikuti, setelahnya predikat nggak diikuti objek juga bisa. Yang paling penting cari subjek sama objek. Mau objeknya predikat boleh, objeknya preposisi juga boleh. Nah, di sini subjeknya mana, Mr. Amar? Motif of fine violins. Iya, subjeknya ini cukup yang depan aja, Sir. The crafting ini. Nah, yang tengah-tengah ini namanya keterangan. Of ini kan of ini preposisi kayak in the class sama kayak gitu. Nah, karena keterangannya pakai preposisi, maka kita harus juga lihat setelah preposisi itu objeknya preposisi itu cuma satu atau lebih dari satu. Nah, setelah of ini objeknya satu kata atau dua kata, Mister? Satu tapi banyak. Satu tapi banyak. Iya. Iya, ini objeknya preposisi dua kata, Mister. Fine sama violin. Cuma yang jadi objek yang violinnya ini. Nah, berarti fine ini hanya kata apa tadi? Adjektif. Adjektif. Kalau kita tahu artinya sudah tahu ini adalah adjektif ya nggak usah dianalisa. Ini subjek. Nah, ini predikatnya has been proceeding. Gitu. Terus ada objeknya preposisi lagi kan ini several century, ya kan? Nah, ini yang jadi objeknya century ini, Sir. Ada lagi nih, ini preposisi lagi, ini objeknya. Nah, yang jadi objek yang art, ini cuma kata sifat, kan? Rahasia. Rahasia kan memang kata sifat. Jadi ini benar, tinggal ini sama ini, gitu kan? Nah, kalau mau menganalisa soal kayak gini, jangan lupa dicek sebelumnya, Sir. Di sini ada kata several. Several artinya apa, Mister Amar? Beberapa. Kalau beberapa berarti jumlah barangnya satu atau lebih dari satu. Lebih. Nah, kalau lebih dari satu, bendanya harus ada tambahan apa? ES. Harusnya bukan century tapi centuries. Jadi yang salah yang C ya. Itu. Tapi kita kan lagi belajar sifat ini. Terus yang nomor 3, Miss Malah cari subjeknya mana, predikatnya mana. Mana Miss Malah subjeknya? Subjeknya itu yang the hammerhead shark. Iya, betul sekali. Nah, subjeknya ini kan tersusun dari beberapa kata ya, Miss Malah. Ya. Nah, kalau subjek itu harus benda mana yang jadi subjek, yang hammerhead atau yang shark-nya. Shark. Nah, berarti sebelumnya shark ini hanya kata apa tadi? Adjective. Adjective. Itu. Terus setelahnya preposisi ini namanya in, ini preposisi. Setelah preposisi juga pasti diikuti objek. Nah, objek harus pakai kata benda. Kalau ada beberapa kata, bendanya yang terakhir. Berarti objeknya in ini yang mana, Miss Malah? Objeknya yang temperate water. Iya, objeknya ini sebenarnya waters, air. Iya, berarti sebelumnya water, dua ini hanya kata apa? Adjective. Adjective. Nah, ini karena adjektifnya mau dua, dikasih koma kayak gini, Miss. Warm, temperate, water. Air yang hangat, yang temperate, kayak gitu. Mensifati waters ini. Kalau ini kan di garis bawah berarti diminta untuk dianalisa. Kalau dua ini memang betul adjektif, ya sudah benar. Kira-kira ini warm, temperate ini kata sifat? Iya. Iya.
Berarti yang salah yang ini kan, usual. Nah, usual ini kan kata sifat. Kata sifatnya kok berada di tengah-tengah antara is sama found. Gak mungkin bisa. Karena kata sifat hanya bisanya ini dikasih contoh juga di sini sebelum subjek dan sebelum objek. Gak ada kata sifat itu diletakkan dekat dengan kata kerja kayak gini, ini nggak mungkin. Gitu. Hanya berada di sini kan, sama di sini. Nah, yang bisa ya, Sebentar itu terus usualnya di situ kedudukannya nanti jadi apa, Mister? iya. Ini kan soal seperti ini adalah soal yang meminta kita untuk nyari yang salah. Berarti ini kan yang salah kan, usual, karena penempatan sifatnya kan nggak benar kan. Harusnya kan di sini, di sini, di sini kan. Berarti ini harusnya dirubah. Dirubah jadi kata yang bisa kemana-mana bisa. Apa itu? Kata keterangan. Jadi kata keterangan itu bisa ditempatkan di mana-mana. Nah, kalau mau merubah, ya, Iya ya, lanjut Mister. iya, kalau mau merubah kata sifat menjadi kata keterangan, caranya kasih ly belakangnya. Jadi apa ini, Miss? Usual. Iya, gitu. Jadi kata yang dekat dengan kata kerja itu hanya kata keterangan. Caranya kalau itu kata sifat ganti jadi ly. Itu. Nah, kalau nanti soal-soal kayak gini cari yang mudah-mudah dulu lah, kayak kata sifat ini tempatnya di sini, di sini. Itu. Terus yang berikutnya, Miss Liza, internetnya bagus apa enggak? Ya, biasanya enggak bagus. Nah, silakan Miss Liza mungkin mau menjawab. Silahkan. Kalau enggak ya Miss Jaiza, coba Miss Jaiza. Mana subjeknya, mana objeknya? The organism ini ya subjeknya. Iya, betul sekali. Berarti sebelumnya ini hanya apa? Adjektif. Adjektif. Sama Iya. Ini kan ada N ya. Berarti sir. adjektifnya ada berapa? Dua. Dua kan? Tapi kita perhatikan kalau N ini itu menghubungkan kata-kata yang sama. Ini sebelumnya N ini apa? Small. Ini katanya berakhiran apa ini? EST. S. Kalau Ya. yang setelah N ini simple. Kata sifatnya sama nggak tulisannya sama yang sebelumnya ini? Beda. Beda. Berarti setara apa enggak kira-kira? Enggak Enggak ya, setara sir. kan? Iya, jadi harusnya ini smallest and simplest gitu. Nah, ini nanti kalau mati bisa masuk sebentar lagi. Ini juga matanya udah selesai sih. Jadi nanti bisa masuk join lagi misal ini putus ya. Nah, kalau kata kerjanya mana, Miss? R. Iya, R ini untuk subjek yang jumlahnya satu atau lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, kita lihat tadi organism ini sudah lebih dari satu. Sudah. Sudah, berarti R nggak ada masalah, ya kan? Ini living ini kan nggak ada to be-nya, ya kan? Tadi kalau ada verb being, nggak ada to be-nya, itu juga termasuk kata sifat. Jadi ini juga nggak apa-apa.